Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tugas demonstrasi kontekstual. Jadi, pada ini saya diminta untuk menceritakan pengalaman belajar saya berdasarkan alur yang sudah dilalui sebelumnya, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, refleksi terbimbing, dan ruang kolaborasi. Kegiatan ini bertujuan agar saya tidak hanya sekedar mengerjakan soal, tetapi saya juga mampu memahami proses belajar, mengaitkan dengan pengalaman pribadi, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif. Yang pertama, mulai dari diri. Tahap pertama adalah mulai dari diri. Pada bagian ini, saya diminta untuk menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu apa itu berubah, apa itu perubahan, dan apa itu perubahan sosial. Saya mulai dengan membaca ketiga pertanyaan tersebut secara teliti. Kemudian, saya mencoba menghubungkan pertanyaan itu dengan pengalaman sehari-hari. Misalnya, saya menyadari bahwa berubah adalah sesuatu yang sering terjadi dalam kehidupan, seperti kebiasaan belajar yang saya dulu sering menunda, tetapi kini mulai lebih teratur. Setelah itu, saya juga mencari referensi tambahan dari buku dan internet agar jawaban saya lebih lengkap dan tepat. Setelah menuliskan jawaban, saya merasa bahwa tahap ini membantu saya untuk memahami konsep dasar sebelum masuk ke tahap pembelajaran. Berikutnya, tidak hanya mengandalkan hafalan, tetapi saya berusaha menyusun jawaban berdasarkan pemahaman pribadi yang diperkuat dengan sumber bacaan. Yang kedua, eksplorasi konsep. Tahap berikutnya adalah eksplorasi konsep. Pada bagian ini, saya memperdalam pemahaman tentang konsep perubahan dan perubahan sosial. Dari hasil membaca, saya menemukan bahwa perubahan adalah suatu proses bergantinya keadaan dari yang lama menjadi baru, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, yang meliputi pola pikir, perilaku, budaya, dan sistem kehidupan bersama. Saya juga belajar bahwa perubahan sosial selalu terjadi secara cepat, melainkan berlangsung perlahan-lahan. Contohnya, perubahan dalam gaya hidup masyarakat akibat perkembangan teknologi. Dulu banyak orang berkomunikasi lewat surat, sekarang beralih ke pesan instan. Perubahan tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari luar, perkembangan teknologi informasi. Tahap ini membuat saya sadar bahwa perubahan tidak hanya sekedar teori, tetapi benar-benar nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, ada refleksi terbimbing. Pada tahap ini, saya diminta untuk menghubungkan kembali apa yang sudah saya pelajari. Refleksi ini dilakukan dengan cara membandingkan jawaban saya dengan dari sumber lain, serta mempertimbangkan apakah jawaban saya sudah sesuai dengan konsep yang sebenarnya. Saya menyadari bahwa setiap jawaban siswa bisa berbeda-beda, tergantung cara pandang masing-masing. Misalnya, ada siswa yang memandang perubahan sosial dari segi teknologi, ada juga yang memandang dari sisi pendidikan. Dari refleksi ini, saya menyadari bahwa perubahan sosial memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga pemahamannya pun bisa beragam. Selain itu, refleksi ini membantu saya untuk memperbaiki kekurangan dalam jawaban saya. Misalnya, jika sebelumnya saya hanya memberikan contoh yang sederhana, maka refleksi saya bisa menambahkan contoh yang lebih relevan dan jelas. Yang keempat, ruang kolaborasi. Tahap terakhir adalah ruang kolaborasi. Pada tahap ini kami diminta untuk berdiskusi dengan teman-teman. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah memberi tanggapan atau pendapat terhadap jawaban siswa lain. Melalui diskusi ini, saya dapat melihat berbagai macam sudut pandang. Ada teman yang menjelaskan perubahan sosial dengan menekankan faktor ekonomi, ada yang menyoroti perubahan budaya. Dari situ saya belajar bahwa tidak ada satu jawaban yang mutlak benar, melainkan setiap pendapat memiliki dasar pemikiran masing-masing. Ruang kolaborasi ini juga mengajarkan saya untuk melatih menghargai pendapat orang lain. Saya belajar bahwa bekerja sama dan bertukar pikiran akan memperluas wawasan serta membuat pemahaman saya lebih mendalam. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pengalaman belajar dari keempat tahap tersebut, saya menyimpulkan bahwa demonstrasi kontekstual memberikan kesempatan bagi saya untuk memahami materi tidak hanya secara teori, tetapi juga secara nyata dalam kehidupan.
Mulai dari diri melatih saya untuk berpikir kritis dan menggali pemahaman awal. Eksplorasi konsep membantu saya memperdalam materi melalui bacaan dan contoh nyata. Refleksi terbimbing membuat saya menyadari kekurangan dan jawaban saya sekaligus memperbaikinya. Ruang kolaborasi melatih saya untuk bekerja sama, mendengarkan pendapat orang lain, dan belajar dari pandangan orang. Dari keseluruhan proses, saya semakin menyadari bahwa perubahan adalah hal yang pasti dalam kehidupan, baik dalam diri individu maupun masyarakat. Proses belajar yang disusun secara bertahap, mulai dari diri hingga kolaborasi, membuat saya lebih mudah memahami materi serta mengaitkannya dengan pengalaman nyata. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.